Hari ini hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Pada sore hari ini akan menyampaikan mengenai hal-hal yang mungkin dapat dipelajari bersama untuk dijadikan sebagai satu pandangan atau pokok pikiran dalam mengembangkan diri. Ya, hari ini agak sore karena sepanjang siang hari juga udara begitu terik, ditambah lagi ada beberapa pekerjaan ya, yang mungkin cukup mengganggu. Setelah 2 hari sebelumnya juga sempat cukup menguras energi ya, seperti yang mungkin dapat dilihat. Namun ya seperti itulah yang namanya hidup. Terkadang ada kalanya juga bertemu dengan pekerjaan-pekerjaan yang menguras tenaga. Terkadang ada juga saatnya untuk rehat. Gantian, kadang ada rehat, kadang ada keluar tenaga. Jika terus-menerus hanya berdiam diri saja, juga tidak tahu hidup untuk apa. Jika terus-menerus bekerja, juga tentunya fisik tidak akan sanggup untuk bertahan lama. Maka keduanya juga harus berimbang. Dari sini kebetulan tadi pagi ada sempat dapat semacam kutipan yang boleh dikatakan dapat dijadikan sebagai himbauan bagi para biku, khususnya biku Dhammaduta. Saya juga dapat dikirimkan. Awal-awal membacanya cukup terkejut juga, tapi begitu mulai ke tengah sampai ke akhir mulai mengerti maksudnya. Oh, ternyata ini. Jadi makanya coba untuk dibagikan. Mungkin ini kebetulan juga setelah sebelumnya bekerja keras, jadi ada dapat semacam penegur hati lah, untuk lebih memacu diri lagi. Dari sini yang dikirimkan itu dalam bahasa Thailand, jadi saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lebih kurangnya bunyinya seperti ini. Jika Anda tidak ingin bertemu masalah apapun, dipersilakan untuk hanya berdiam diri saja. Dipersilakan untuk beristirahat, pulang ke rumah, pulang ke kuti, pulang ke tempat istirahat, kembali ke tempat tinggal Anda yang sebelumnya. Silakan, tidak perlu mengerjakan apapun. Anda tidak ingin bertemu dengan penderitaan, tidak ingin bertemu dengan masalah, janganlah datang. Tidak perlu datang membuang-buang waktu, merusak suasana hati kami juga di sini. Namun, jika Anda siap untuk bertemu penderitaan, siap untuk bertemu dengan masalah, bersukacita, memiliki antusias, memiliki keberanian, memiliki jiwa kebudayaan dalam menghadapi masalah, dalam mengatasi masalah, itulah akan memiliki sukacita dalam mengerjakan pekerjaan. Apabila dalam bekerja menemui masalah maupun rintangan, maka itulah benar demikian. Jika hari mana tidak bertemu masalah atau rintangan, tidur tidaklah lelap. Anda harus menemui masalah dan rintangan. Harus terdapat persoalan yang membuatmu terusik. Harus merasakan duka lara, menyelesaikan masalah. Lalu besok kita akan bertemu dengan apa? Bagaimana kita akan menghadapinya? Kita akan melanjutkan dengan jalan yang bagaimana lagi? Lalu menemukan apa lagi?
1, 2, 3, dan 4. Itulah baru Anda akan mantap. Anda akan menjadi biku Dhammaduta yang tiada bandingnya. Di sini, di bagian catatan kaki, terdapat nama salah seorang Chaukun India. Ini yang beliau katakan, mungkin buat semacam tulisan untuk para biku Dhammaduta yang pergi ke sana mungkin, atau Dhammaduta dimanapun. Jadi jika ingin menjadi seorang biku yang notabene sebagai Dhammaduta, pembabar Dhamma, jika tidak ingin menemui masalah ataupun rintangan, tidak ingin bekerja, maka beliau sarankan pulang saja. Nah ini, jadi memang dalam kehidupan masalah, terkadang banyak orang tidak berkeinginan untuk menemuinya, tidak berkeinginan untuk menghadapinya. Namun sesungguhnya seorang yang bijak, beliau akan menjadikan masalah tersebut itu sebagai pelajaran untuk dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencari peluang, alih-alih daripada berhenti di sana seakan menganggap itu sebagai sebuah batu yang menutup jalan. Ini perbedaan antara mana orang yang akan menjadi seorang pemenang dan mana yang merupakan seorang yang akan kalah. Jadi mental seorang pemenang ketika beliau bertemu dengan masalah, menghadapi masalah tersebut, beliau selalu juga menempatkan perhatian di sana untuk mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan peluang dan bertumbuh kembang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ini yang seharusnya kita jadikan sebagai satu bentuk pelecut di era atau masa kini yang boleh dikatakan begitu benar-benar membutuhkan mental-mental yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai rintangan hidup. Yang terpenting intinya ya jangan mencari masalah itu saja. Jangan membuat masalah itu sendiri. Karena tanpa membuatnya sendiri pun masalah itu pasti akan datang. Kalau seseorang dalam hidupnya tidak pernah menemui masalah, mungkin dapat dipertanyakan kehidupannya tersebut. Sang Guru Agung saja, Sang Buddha, setelah beliau mencapai penerangan sempurna pun menjadi seorang Buddha, beliau pun tidaklah luput daripada masalah. Mulai dari masalah di dalam komunitas sangha, hingga masalah dari pihak-pihak yang tidak senang atau merasa iri terhadap perkembangan Buddha Sasana. Itu demikian adanya. Namun batin beliau sama sekali tidak terusik akan masalah tersebut, karena beliau telah melampaui segala masalah itu semua. Namun beliau tetap mencari jalan keluar untuk pemecahan setiap masalah yang ada. Bertemu dengan persoalan seperti apa, beliau pun mencari jalan keluarnya. Mendapatkan celaan seperti apa dari para umat awam terhadap para biku mungkin,
Beliau pun kemudian memanggil para biku untuk membuat peraturan agar di kemudian hari tidak lagi sampai mendapatkan celaan seperti yang diperoleh tersebut. Nah, inilah dalam kehidupan kita. Jadi mungkin untuk hari ini, karena mungkin boleh dibilang masih cukup lelah juga ya, setelah 2 hari. Jadi pemikiran seperti kurang begitu konsen, kurang begitu mood untuk menyampaikan sesuatu ya. Jadi kurang lebih ini sajalah sebagai satu bentuk pokok pikiran ya, untuk dibagikan bersama sehubungan dengan apa yang mungkin banyak membuat batin kita itu atau pikiran kita itu tertekan. Sesungguhnya hampir lebih dari 80%. Ya, saya tidak tahu langkah ini dari mana, tapi saya ingin menggunakan persentase sendiri saja. Mungkin hampir 80%. Atau mungkin lebih dari itu. Penderitaan atau tekanan yang membuat pikiran atau jiwa itu menderita, itu berasal dari pikiran itu sendiri, melebihi daripada kenyataan yang ada. Ini bisa dibayangkan, terkadang kita terlalu overthinking, berlebih, mencemaskan hal-hal yang mungkin telah berlalu, kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, yang mana seharusnya tidak lagi perlu untuk dipikirkan kembali atau diungkit-ungkit kembali, karena bagaimanapun tidak ada jalan untuk mengulangnya guna memperbaiki kembali. Jadi yang berlalu biarkan itu menjadi sebagai satu pelajaran agar kedepannya tidak sampai terulang kembali. Dan yang di saat ini, inilah satu-satunya yang kita miliki untuk dapat membawa kebahagiaan atau menghadirkan kebahagiaan di dalam diri kita. Karena masa depan, seperti apapun yang dibayangkan, kesemua itu belumlah terjadi dan masih belum tahu akan seperti apa jadinya. Nah, jadi sini fokuslah hanya pada apa yang ada saat ini, pada apa yang dimiliki saat ini, bukan pada apa yang mungkin akan dimiliki di kemudian hari. Karena mungkin saja apapun yang kita kejar-kejar tersebut, ketika kita dapat memperolehnya kelak, belum tentu itu benar-benar memberikan kebahagiaan. Nah, karena sesungguhnya kepuasan yang dikatakan oleh Sang Buddha Santuti Paramangdanang, inilah kebahagiaan yang paling nyata dan dapat dirasakan kapanpun di saat kita mampu untuk mensyukuri kehidupan atau mensyukuri apa yang kehidupan ini telah berikan untuk kita miliki saat ini. Nah, mungkin semoga ini dapat menjadi satu buah pikir untuk kita renungkan kembali, agar dalam hidup ini kita tetap berada pada jalan yang mengarahkan pada kebahagiaan, sehingga tidak sampai terlalu seakan kehausan mengejar-ngejar sesuatu yang belum tentu juga benar-benar akan membuat diri kita bahagia.